Nah, dia menarik ke ini ya, ke angka-angka. Jadi yang awalnya yaitu untuk usaha-usaha manusia itu udah bagus gitu ya. Di awal dia itu ada setiap tahun itu ya 12 juta orang mati, masih umur 1 sampai 5 tahun tuh mati. Itu beberapa tahun yang lalu. Nah, tahun sekarang tuh current year 2019 dia hanya 6 juta orang terselamatkan ya. Karena apa? 12 kurangi 6 kan 6 ya, 6 juta. Jadi 6 juta orang itu selamat gitu, nggak lanjut trennya ini gitu kan. Artinya dia sudah atau kita sudah menyelamatkan atau menambah populasi itu sekitar 6 juta manusia, menyelamatkan nyawa 6 juta manusia gitu. Karena kita berhasil bersama-sama mengikuti gerakan global itu di mana mengurangi kematian pada balita itu. Nah, itu ternyata bagus itu hasilnya. Kemudian apa ya, di tahun 2030 itu sudah ada inisiatif di mana dia akan mengurangi itu menjadi kurang lebih 2,5%-nya ya, jadi menjadi 2,5%-nya. Nah, jadi berapa juta nyawa yang bisa diselamatkan gitu ya, yang di masa mendatang gitu. Artinya kita melakukan sesuatu untuk generasi mendatang begitu. Itu menurut Bill Gates itu. All these things are tricky because you don't want to say to people that we shouldn't be mad about the remaining problem. Right. So saying to people, "Hey, feel good about the progress," and still, be mad that 6 million are still dying. That's an interesting dichotomy. It's a Nah, itu juga sama. Ya 6 juta itu mati ya si anak-anak tadi, dari umur 1 sampai 5, 6 juta mati masih. Kita harusnya nggak senang dengan itu. Tapi itu sesuatu yang pencapaian gitu, sesuatu yang positif karena yang awalnya 12 M itu jadi 6 juta gitu. Jadi dia sampaikan perspektif yang berbeda. Itu ya, meskipun masih ada ya 6 juta tadi yang mati sebelum umur 5, tapi kenyataannya dia sudah berkurang gitu. it's a good perspective to have because you have to be proud of the progress that's been made, but you still have to look forward at all the work yet to be done. And that's kind of, I guess, what I'm wondering is my next question is you've put billions of dollars and over a decade into the foundation's work on these issues. Does it make you optimistic about the future that so much progress has been done, or do you look at the challenges ahead and that's like an overwhelming sort of massive amount of work? In a broad way, the work has gone so well on global health, better than we expected. Okay. And the innovation in science that will give us new tools like an HIV vaccine, a malaria vaccine. So in my lifetime, I hope the whole issue of these diseases that are tough in poor countries, mostly infectious diseases, we can essentially solve those problems. We're close on polio eradication. Oke, saya stop di situ. Jadi dia menyampaikan bahwa di perusahaan atau maaf, di yayasan dia itu kan dia setiap tahun menggelontorkan jutaan dolar begitu ya untuk misinya tadi ya, untuk menyelamatkan atau mengurangi ya dampak buruk begitu kepada manusia yang ada di dunia ketiga. Ya, dia sudah sampaikan bahwa dia sudah mengurangi dari polio atau bahkan polio sekarang udah mau dimusnahkan. Jadi virus polionya tuh sekarang sudah kayak nggak ada lagi. Kalau kalian pernah dengar itu virus polio itu pernah sampai presiden pun kena polio. Amerika itu ada sejarah dengan polio itu kayak gitu. Terus kalau kalian lihat mungkin orang-orang yang lumpuh dan lain sebagainya, kebanyakan dulu di tahun-tahun yang berapa tahun yang lalu tuh kena virus itu, dan itu dia berdampak pada disabilitasnya tadi, dimana dia nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa melakukan aktivitas, produktivitas tuh anjlok gitu ya, karena orang-orang nggak bisa kerja gitu. Orang yang awalnya dia bisa jalan ke kantor dia harus diantar, dan bahkan sampai kantor pun nggak bisa kerja gitu, karena polio tadi. Nah sekarang udah habis, nggak ada ceritanya virus polio. Nah ya ada malaria juga, ada HIV, obat HIV ada, dia kembangkan juga didukung oleh perusahaannya tadi. Jadi kalau misalkan mau bikin funding kaitannya dengan penelitian ilmiah, maka dia minta uang ke sini, dia akan dikasih itu. Termasuk juga di Jogja, setahu saya ya, di Jogja tuh pernah
ada di Keronggahan di salah satu kabupaten ini kerjasama dari Tahija. Tahija itu kan dia membuat solusi di mana membuat supaya orang-orang nggak kena demam berdarah. Gimana ya, udah penyebarnya si nyamuk Aedes aegypti itu dikawinkan dengan nyamuk yang tidak bisa menyebarkan larva, nggak bisa menyebarkan ini ya, nggak bisa menyebarkan virusnya tadi ya, virus dari Aedes aegypti yang menyebabkan kita itu demam berdarah tadi gitu. Jadi tetap ada nyamuknya tapi nggak bahaya gitu ceritanya gitu. Nah itu ya berhasil sampai sekarang udah pedukuhan-pedukuhan yang menggunakan pendekatan dari tadi itu relatif aman dari demam berdarah gitu. Nah itu yang disebut science project. Jadi science project dia support sehingga mengurangi ya orang yang mati karena penyakit, mengurangi orang mati karena ini. Dan dia termasuk yang ya mungkin funding kaitannya dengan penelitian yang berhubungan dengan vaksin COVID sekarang gitu ya. Nah dia sejak awal concern terkait dengan tadi itu penyakit-penyakit itu. Dan dia udah memprediksi itu lama. Bahkan karena dia udah memprediksi itu masalah manusia terbesar itu adalah virus atau microorganism atau microbiology, itu apa yang terjadi adalah dia dituduh sebagai orang yang menyebarkan gitu ya, malahan karena ya begitulah ya orang-orang gimana yang tidak teredukasi itu kadang dikasih yang namanya hoax gitu langsung dia telan mentah-mentah gitu. Kita lanjutkan. When I look at politics, I have to admit in poor countries, mostly infectious diseases, we can essentially solve those problems. Nah dia secara esensial tuh menyelesaikan masalah itu di dunia ketiga. Kenapa? Karena dunia ketiga pun akan berdampak kepada dunia yang maju di Amerika sana atau Eropa gitu. Karena kebanyakan ekonomi itu terhubung sekarang ya. And we're close on polio eradication. When I look at politics, I have to admit that there's some trends in terms of what trust people have or how they're polarized. I do worry about that. That's not a deep area. Nah ini dia menyampaikan dia juga khawatir terkait dengan politik karena dipengaruhi ada polarisasi dan lain sebagainya, itu menyebabkan konflik, dan konflik itu ya tadi tujuannya adalah menyelamatkan sebanyak nyawa sebisanya gitu. Tapi kenyataannya kalau udah politik, konflik terjadi apa ya, perang ya kan, bunuh-bunuhan gitu ya. Itu menjadi satu catatan juga. I don't bring, unlike the biology where I get to study it and see it, I'm on the same footing as everybody and seeing these political. Nah kalau dia disampaikan, dia kalau di biologi kan dia lihat kemudian dikasih percobaan, dia lihat hasilnya, diamati, itu scientific kayak gitu ya. Tapi kalau di politik lain ya, dia makanya agak ya dia khawatir itu akan menyebabkan usaha-usaha yang sudah dibuatnya tadi atau bersama-sama dengan institutnya tadi atau yayasannya itu menjadi berkurang ininya ya, kesuksesannya atau visi misinya. Trends, but yes, there are things that I do worry about. But overall, the human condition, our ability to feed, prevent disease, help people live an enjoyable life, we are making great progress on those things. So as long as we stay committed to them, that it makes me love the work and remain optimistic. Ya, kenapa dia bisa optimistik gitu? Karena memang tadi manusia itu secara umum, secara gambaran umum itu adalah dasarnya adalah dia ingin makan, ingin mencegah penyakit, ingin hidup dan lain sebagainya. Dan itu selama dia bisa memenuhi itu, maka dia optimis, dia seneng gitu. It makes me love the work and remain optimistic. Nah, itu adalah bersyukur. I hope gitu ya. Obviously your work goes as far towards those successes as possible. And I guess my last question would be. Nah ini yang pertanyaan terakhirnya. Dia sebelum membingkai pertanyaan terakhir tadi menyampaikan bahwa ya harapan aja semoga hasilnya bagus atau lancar usaha Bapak gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Knowing that you're doing all this work, but someone in my position, I'm not a philanthropist, I don't necessarily have the means. How does someone like me or someone watching this help in the best way they can? Nah ini bagaimana sih cara supaya saya tuh nggak kayak kalau Anda kan filantropis ya, udah punya uang banyak, kemudian misinya kemanusiaan dengan uang yang banyak tadi, ya
membantu banyak orang gitu ya, nggak cuma ngasih tok gitu ya secara langsung, nggak ya, tapi dia secara tidak langsung gitu ya untuk orang-orang sistemik lah, secara sistem gitu membantu orang-orang tadi. Nah sedangkan si Marquez kan nggak punya sebanyak itu uangnya atau nggak bisa tuh filantropis kayak si Bill Gates. Caranya gimana gitu? Well, I wish more people could actually get to these countries, join the Peace Corps, spend time, even just spending a few weeks there and see. Nah Bill Gates nyaranin kita tuh disuruh ke atau join sama orang-orang yang mengalami masalah ini tuh. Nah kita kan ya nggak demikian ya. Kita kan orang yang bermasalah itu ya. How Ngapain? great the needs are and see the progress. A lot of volunteer work in the United States builds that sense of, okay, we care about other humans, even beyond our own family group, even people had very different experiences. So, at a young age, a little bit of giving money away, to form that habit and picking which things you really want to give to, including lots of things here in the U.S., and getting involved with volunteer time. Those are the people. Nah dia bilang apa ya tadi, untuk bisa membantu atau nggak sampai filantropis sih nggak apa-apa, masih muda ya, Anda coba alami atau ikut mengalami. Yang kedua, memilih untuk menyalurkan uang ke orang-orang yang tepat gitu ya, ke orang-orang yang menurut Anda grup tersebut grup yang bagus gitu, atau yang sesuai ya, kayak misalkan zakat, fitrah dan sebagainya itu ya termasuk di situ. Nah itu dia mengarahkan uang ke situ minimal itu. Kemudian juga ikut volunteer work, jadi kerja tapi nggak dibayar untuk sebuah misi yang baik begitu ya. Who I think will help kind of bring the world together and avoid just this divisiveness that is my greatest concern. Nah, Couldn't itu bisa untuk di tempat lain, di negara lain gitu ya, untuk hanya coba untuk mengurangi yang dividedness apa tadi yang bilang. Jadi pemecahan per negara, silo-silo negara dan lain sebagainya. Bahwa kita tuh sama bareng, itu kan umat manusia gitu ya. Meskipun negaranya beda tapi tetap untuk mempertahankan atau menjaga manusia itu sampai ras manusia atau tempat hidup manusia itu sampai nanti anak cucu ke depan itu dia. end a Bill Gates interview without asking, can you still jump over a chair? Nah yang terakhir ini yang pertanyaan lucu, jadi pertanyaan trivial yang nggak terlalu penting. Nah, coba. That's a good question. Probably not. And it would if it was a very small chair. I'll count that as a victory. That's a victory right there. No, I used to Nah be able. jadi awalnya memang suka tuh untuk menguji fisiknya si Bill Gates ini. Dia suka lompat kursi supaya mengasih tahu bahwa saya itu sehat gitu. Dan teman-teman diajak atau diminta untuk bisa hal demikian juga untuk menjaga kesehatan gitu kan. Nah ditanya si Marquez Brownlee, bisa nggak lompat kursi? Aku bisa sih, tapi kursi kecil gitu. Oh yaudah bagus itu, I count that as a victory. Jadi saya anggap itu sebagai ya gitu, Anda udah oke gitu. Even jump over a garbage can, but I'm afraid. I play tennis, so I'm in reasonable shape, but not my jumping skills. That's all good. I appreciate it. Hey, Thanks again for the time. Thanks for coming out. Yeah, I appreciate It's it. great to meet you. Hopefully we get to do it again. Oke ya, begitulah. Jadi itu yang tadi saya sampaikan bahwa di mana teman-teman tuh sudah tahu bahwa bagaimana sebuah interview itu conduct gitu ya, dilakukan conducted dengan bagus ya, jadi show gitu ya. Dan itu nggak kayak, mohon maaf ya, nggak kayak yang close the door itu, yang dimana dia mungkin mengarah ke sesuatu yang pesannya pesan yang ya kayak audiens Indonesia kan sukanya gitu, yang suka bombastis, yang suka ya pesan yang bagus malah kadang gak muncul gitu ya. Tapi untuk for start si Deddy Corbuzier tadi, mungkin yang gambarannya talk show tadi, saya bisa sampaikan dia show-nya dapat, edukasinya dapat gitu ya. Edukasinya dapat loh sebenarnya, tapi isunya memang dia yang
rata-rata yang tidak terlalu ini ya, apa namanya, tidak terlalu fokus ya, dia lebih ke yang lagi tren apa diangkat terus jadiin pelajaran gitu. Kalau si ini kan dia agak beda kontennya, jadi tergantung audiens, sekali lagi ya, tergantung audiens ya. Baik, mungkin penjelasan saya terkait dengan video itu sudah saya sampaikan. Nah, giliran kalian untuk mungkin mengkonfirmasi nih, kira-kira apa sih yang menjadi pertanyaan gitu, atau yang menjadi yang masih mengganjal gitu, atau apa sih yang nanti kira-kira yang sulit gitu yang akan Anda hadapi ke depan tuh kayak apa. Ini bisa ditanyakan sekarang. Silahkan. Gimana nih, nggak ada yang tanya? Pemahamannya udah sama semua ya? Kurang lebih sama ya? Dias nggak ikut Pak Dias ini? Di presensi kok dia Dia milihnya? sakit, Pak. Oh, sakit ya. Sakit apa ya Dias ya? Katanya dia flu batuk, Pak. Oh gitu. Ya, berarti butuh istirahat. Ya, ini sekarang di rumah sakit atau di mana? Di Kaliurang, Pak. Di Di rumahnya, rumahnya. Oh, sakit di rumahnya. Oke deh. Ya, silakan, ada yang mau tanya? Nggak ada ya. Jadi kurang lebih gambarannya dari interview seperti itu. Kemudian bagaimana memahami dari si penanya, kemudian mencoba menjawab juga seperti tadi gambarannya ya. Kemudian expression tadi, I count that as a victory, itu kan cukup banyak ya yang ekspresi-ekspresi kayak gitu. Kemudian dia membandingkan, comparing, juga ada banyak ya gaya bahasa yang sudah dimunculkan dia. Kemudian apa namanya, active listeningnya pun ada juga kalau kalian perhatikan ya, dari adegan tadi dimana si Bill Gates menyampaikan sesuatu, si Marquez sebagai interviewernya dia melakukan resume ya, kayak semacam merangkum gitu apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan begitu. Nah, kemudian dari apa yang sudah disampaikan itu dikonfirmasi dan menjadi jawaban gitu. Oh ya, memang demikian, benar gitu. Kemudian kalian juga melihat demonstrasi dari selain present tense itu atau question model sentence gitu ya. Kemudian kalian juga mendapati bahwa ada past tense juga. In years, in several years ago apa gitu, dia cerita we got 10% of all children born died before the age of 5. Itu kan udah kerangka past tense gitu ya. Jadi kita udah punya ini. Nah, ada juga AI, dia pas AI itu dia juga ngomong tentang kenapa dia berpikir yang negatif gitu. Sedangkan AI banyak banget yang positif. Dia mengandaikan dan menyampaikan bahwa ada fakta-fakta itu, kemudian mempertanyakan, if you look on that perspective, we don't think that AI is a negative, kayak negatif gitu, enggak. Jadi sesuatu yang positif gitu. Nah, supaya orang tidak berpikir AI itu negatif, dia ngomongin itu. Climate change juga sama. Dia nggak setuju dengan si Marques Brownlee bahwa dengan mobil listrik akan mengurangi dampak perubahan iklim yang buruk, yang mengarah ke yang ini ya. Tapi dia menyampaikan bahwa harus ada zero emission ya. Zero emission tuh dari fossil fuel tuh hilang gitu. Nah, akhirnya ketergantungan itu nanti akan menghilangkan tadi terkait dengan energi re-energizing a country, biasanya itu ininya ya, topiknya. Nah, itu terjadi kalau sudah dari sumbernya sendiri tidak menggunakan fossil fuel atau fossil
ini ya dari apa namanya carbon base fuel gitu. Nah, gimana caranya sudah tahu tadi ya, kira-kira pendapatnya apa. Baik, itu untuk interviewnya. Apakah ada yang mau tanya? Ini sekali lagi saya tawarkan, kalau nggak ada ya sudah, nanti ini akan saya buat jadi video YouTube, kemudian saya unggah, nanti kalian bisa simak kembali. Dan kurang lebih nanti ya ada beberapa materi lain yang listening seperti ini, dan saya minta kalian juga melakukan menyimak dengan baik gitu ya, untuk bisa dipahami, dan kalian nanti mungkin dalam perjalanan ke depan saya minta untuk langsung bisa menerjemahkan ya. Jadi ini kalian sudah saya kasih tahu nih, kayak gini ini artinya gini, jadi yang arahnya ke sini, dan saya translate, saya juga memberikan pemahaman. Nah, giliran kalian besok ya, saat si Marcos tanya, saya minta tolong kalian dengar dengan baik nggak si Marquez itu gitu. Terus dia tanya apa sih gitu, terus jawabannya si Bill Gates apa itu ya, kurang lebih gitu. Nanti praktisnya itu kita latihan terus, sambil nanti ada penugasan. Saya minta drafting untuk pertanyaan ini, daftar kelompoknya ini silahkan buat drafting pertanyaan ke teman Anda, temanya demikian, nanti wait and see ya, unggah di e-learning, kalian baca dan kerjakan. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Ada nggak? Bapak mau nanya, Ya, Mbak Afriani silakan. itu pembagian kelompoknya dipilih sendiri atau gimana, Pak? Oke, jadi nanti saya akan pilihkan ya, saya pilihkan. Sudah terjawab? Oke, Pak, makasih, Pak. Iya. Udah, Pak. Ada lagi silahkan. Nggak ada ya? Kok nggak ada sih? Gimana sih kalian, pinter-pinter nih listeningnya ya, luar biasa. Sudah berkali-kali dengerin itu ya, atau belas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya wes lah ya toh. Saya kasih waktu diskusi, nggak mau ya wes. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin untuk materi kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Latihannya juga sudah saya cukupkan sekian. Untuk agenda berikutnya nanti diingatkan ke saya, yaitu membagi kelompok. Nanti kadang saya lupa toh. Bagian kelompok Pak, siap. Kemudian dari pembagian kelompok segera saja nanti temanya tanya-tanya temennya, kamu tema yang kamu sukai apa, atau IT lah, IT-nya apa ya, spesifik kalau misalkan kalian mau ke college yang related gitu ya, berhubungan dengan kampus. Aku di kampus tuh belajar ini gitu, terus aku tertarik tentang ini gitu kan. Nah, itu tema itu yang mungkin sampaikan ke temen. Nah, dari situ kan ada yang ngedraft pertanyaan toh, si Agis ini tanya ngedraft, aku mau tanya ini dilempar ke Afriani, oh aku setuju kayak gini, aku nggak setuju yang ini gitu, dalam bahasa Indonesia dulu, baru setelah itu kalian convert dalam atau translate ya dalam bahasa Inggris. Nah, di situ di rehearse, halo Afriani, my name is Agisni, I would like to ask you about something ya. Nah, tanya-tanya itu ya. Jadi mungkin hal yang pribadi dulu, kayak misalkan kamu tuh asalnya mana, latar belakang pendidikannya apa, atau dulu kuliahnya apa, hobinya apa gitu ya. Terus habis itu dari situ mulai disambungin ke sekarang kan kuliah nih yang kamu sukai apa tuh, mungkin gitu. Ini nyambung gitu, ada ini fluent. Habis itu ya ditutup. Ya kurang lebih 9 sampai 11 menitan nanti output dari ini, kayak si Marquez tadi ya, kurang lebih. Itu paling nyaman atau paling mudah untuk kalian cerna biasanya. Deddy Corbuzier itu sampai berapa tuh, 1 jam lebih. Oke, untuk pertemuan kali ini saya tutup saja nggih, karena tidak ada diskusi, nggak ada pertanyaan. Saya update nanti untuk penugasan di dalam e-learning, nanti tolong bisa dikerjakan dalam minggu ini, karena kan pembagian kelompoknya di minggu ini, dan minggu depan sudah mulai ngedraft yang namanya pertanyaan draft ya. Jadi belum hal yang jadi gitu, draftnya ini sudah saya tanyakan ke partner saya dan ini udah oke.
kirim ke saya, nanti saya lihat masing-masing, kemudian saya berikan tanggapan secara umum saja. Dan mungkin besok pas kuliah di masa puasa nanti kita lihat aja ya, apakah nanti seperti ini pas puasa terus saya ngobrol kayak gini selama 2 jam 3 jam ya, atau yang lain nanti saya tak sampaikan ya, biar sama-sama enak gitu ya. Oke, mungkin itu untuk hari ini saya ucapkan sekian. Terima kasih atas kesediaannya menggeser waktu kuliah menjadi pagi. Saya tutup sekian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.